Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arko Bilkis dari kelas BKPG dengan NIM 2152. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang disiplin diri. Nah, teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan kata-kata disiplin. Disiplin di sini itu adalah kemampuan seseorang atau seni mengatur untuk mengendalikan perilaku maupun tindakan kita agar sesuai dengan tujuannya. Hal ini melibatkan kemampuan kita untuk bisa menahan diri dari godaan di saat kita sedang berusaha untuk mencapai hasil yang lebih penting. Disiplin di sini juga melibatkan konsistensi kita, kemampuan kita, dan juga ketekunan kita dalam menjalankan tindakan yang sesuai dengan rencana maupun tujuan yang telah kita tentukan. Nah, sekarang coba teman-teman pikirkan lagi, kapan terakhir kali kalian merasa bahwa hari ini itu lebih baik daripada hari sebelumnya? Pernah gak sih merasa kalau hari ini itu lebih baik daripada hari sebelumnya? Terus pernah gak sih merasa kalau orang-orang yang berada di sekitar kita itu menjalani hari-harinya terus berjalan semakin hari semakin jauh lebih baik daripada hari-hari kita? Nah, di sini kita hanya diam, meratapi, kita hanya melihat perjalanan teman-teman yang sekitar kita itu yang menjadi hari-harinya semakin hari semakin jauh lebih baik daripada hari-hari kita. Nah, disiplin di sini yang akan menentukan apakah kita menjadi lebih baik daripada hari sebelumnya atau justru menjadi tambah buruk daripada hari sebelumnya. Nah, dengan kita mengatur disiplin, maka kita bisa menciptakan atau membuat rencana kita untuk kedepannya. Dengan itu, kita bisa melihat atau memprediksi bahwa tindakan yang kita lakukan itu akan menjadi lebih baik atau menjadi tambah buruk dari hari sebelumnya. Rencana yang telah kita buat akan berjalan sesuai dengan ekspektasi kita. Apabila kita selalu mengedepankan self-disiplin. Banyak orang yang bilang bahwa penentu paling besar dalam kesuksesan itu adalah dengan disiplin diri. Bahkan dulu guru saya pernah berkata, prediktor terbesar dalam kesuksesan jangka panjang seseorang itu adalah dengan disiplin diri. Nah, self-disiplin juga bisa mengatur mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu atau mana yang harus bisa ditunda terlebih dahulu, ataupun mana yang tindakannya lebih baik kita lakukan dan mana tindakan yang buruk jika kita lakukan. Nah, jadi kita bisa menahan godaan di saat kita itu sedang berusaha untuk mencapai hasil yang lebih penting dari yang lainnya. Nah, self-disiplin juga bisa mengatur mana yang bisa dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang harus ditunda terlebih dahulu, ataupun mana tindakan yang lebih baik kita lakukan dan mana tindakan yang buruk yang kita lakukan. Jadi di sini kita bisa menahan godaan di saat kita sedang berusaha untuk mencapai hasil yang lebih penting. Nah, kita harus fokus melihat jalan yang lebih penting untuk masa depan. Di sini kita perlu journaling. Yang mana journaling itu dapat mencatat atau merekam apa yang... Nah, contohnya nih, si Uki kemarin bangun pagi, produktif, dia berangkat kuliahnya, alami kasih dan mendapat ujian dari dosen. Tapi pada hari ini, si Uki terlambat datang kuliah dan dimarahi oleh dosen. Jika Uki menulis jurnal, maka Uki akan merencanakan kehidupan ke depannya dan Uki akan tahu perkembangan hidupnya. Berarti perkembangan hidup Uki itu ke depannya lebih buruk. Jadi insya Allah dengan si Uki melihat jurnalnya, maka Uki akan termotivasi atau menyadari bahwa Uki berarti harus bangun lebih pagi lagi agar tidak terlambat dan dimarahi oleh dosen. Nah, tindakan Uki ini yang terlambat biasa kita katakan dengan kata karet. Dengan karet ini kita bisa kehilangan waktu yang mungkin sangat berharga bagi diri sendiri dan ketinggalan suatu kesempatan berharga dalam hidup kita. Tapi dampak-dampak ini bisa kita selesaikan dengan mendisiplinkan diri. Dengan disiplin, maka kita bisa dipercaya oleh orang lain dan bisa memaksimalkan kesempatan hidup kita. Bahkan dengan disiplin, kita itu bisa lebih dicintai dan disayangi oleh diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, kita bisa mengatur godaan. Dengan sabar, maka kita bisa mengatur konsisten dalam mengatur rencana hidup kita. Apabila kita emosi, maka kita akan bisa mengatur keinginan kita, menurutkan kedisiplinan kita. Dengan emosi, maka kita jadi bisa kurang dipercaya oleh orang lain. Nah, itulah beberapa materi yang telah saya sampaikan tentang disiplin diri. Nah, sekian, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.